Nama Tasya Alessia asal Tangerang dan Valen belakangan ini memang menjadi pusat perhatian publik, khususnya para pecinta Dangdut Academy 7 Indosiar tahun 2025. Sebuah pencapaian yang tentu tidak mudah. Sejak awal kemunculan mereka di panggung DA7, Tasya dan Valen sama-sama menunjukkan karakter vokal yang kuat dan ciri khas masing-masing. Namun perjalanan keduanya menuju babak puncak tidak hanya diwarnai pujian, tetapi juga kontroversi yang cukup panjang. Publik mulai terbelah dalam menilai siapa yang paling layak menjadi juara. Jika Valen dinilai unggul dari sisi musikalitas dan teknik vokal, Tasya justru mencuri perhatian lewat konsistensi perolehan virtual gift yang sangat besar. Disinilah perdebatan mulai muncul. Banyak penonton yang awalnya menikmati kompetisi sebagai ajang adu bakat, perlahan mulai mempertanyakan arah penilaian yang dianggap tidak lagi murni. Fenomena dua finalis ini akhirnya bukan hanya soal siapa yang juara, tapi juga memicu diskusi besar tentang sistem kompetisi dangdut di era digital. Seiring berjalannya kompetisi, sistem virtual gift menjadi salah satu elemen paling disorot oleh publik. Awalnya, fitur ini diperkenalkan sebagai bentuk dukungan digital dari penonton kepada peserta favorit mereka. Namun dalam praktiknya, virtual gift justru dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil akhir kompetisi. Hal ini terlihat dari konsistensi Tasya Alessia yang hampir selalu unggul dalam perolehan gift di setiap babak. Banyak penonton mulai bertanya-tanya, apakah suara dan teknik vokal masih menjadi faktor utama atau justru kalah oleh kekuatan dukungan finansial digital? Kritik pun bermunculan di media sosial, mulai dari komentar netizen biasa hingga pengamat musik dangdut. Sebagian menilai sistem ini mencederai esensi ajang pencarian bakat karena membuka peluang ketimpangan antara peserta yang memiliki dukungan gift besar dan mereka yang hanya mengandalkan kualitas suara. Situasi ini membuat kepercayaan publik terhadap sistem penilaian DA7 mulai goyah dan menjadi bahan perbincangan hangat hampir setiap malam penayangan. Kontroversi semakin memanas setelah salah satu juri, Dewi Persik, menyampaikan pernyataan yang dianggap terlalu terbuka terkait virtual gift. Dalam sebuah pernyataan yang beredar luas, Dewi Persik menyebut bahwa tidak ada masalah dengan pengiriman gift, bahkan menyinggung soal penggunaan akun samaran. Pernyataan ini sontak mengundang reaksi keras dari masyarakat. Banyak penonton merasa kecewa karena seorang juri yang seharusnya berdiri netral justru terkesan membenarkan praktik tersebut. Meski mungkin dimaksudkan sebagai candaan atau spontanitas, ucapan tersebut berdampak besar pada persepsi publik. Netizen menilai bahwa profesionalitas juri dipertanyakan dan kredibilitas kompetisi semakin dipandang miring. Sejak saat itu, nama Dewi Persik kerap menjadi perbincangan dalam kolom komentar bukan karena penilaian vokal, melainkan karena sikapnya yang dianggap kurang hati-hati di ruang publik. Isu virtual gift tidak hanya berhenti pada peserta, tetapi juga merembet ke jajaran juri secara keseluruhan. Publik mulai mempertanyakan batas etika juri dalam sebuah ajang pencarian bakat. Banyak yang berpendapat bahwa juri seharusnya fokus menilai kualitas vokal, teknik bernyanyi, dan penguasaan panggung, bukan ikut terlibat dalam arus dukungan digital. Ketika muncul anggapan bahwa juri juga terlibat dalam pengiriman gift, kepercayaan penonton pun semakin menurun. Hal ini membuat diskusi tentang profesionalitas juri DA7 semakin ramai. Beberapa pengamat musik bahkan menyarankan adanya aturan yang lebih tegas agar juri benar-benar berdiri sebagai penilai yang objektif. Bagi penonton setia Dangdut Academy, isu ini terasa menyakitkan karena mereka mengharapkan kompetisi yang adil dan transparan, bukan sekedar hiburan yang ditentukan oleh angka digital semata. Pada akhirnya, Tasya Alessia keluar sebagai juara pertama Dangdut Academy 7 setelah mengumpulkan virtual gift tertinggi. Secara resmi, pencapaian ini tentu sah menurut aturan yang berlaku. Namun di mata sebagian besar penonton, kemenangan tersebut menyisakan tanda tanya besar. Banyak yang menilai Tasya lebih diuntungkan oleh sistem gift dibandingkan kualitas vokalnya. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa Tasya memiliki karakter suara yang unik, serak basah, dan berbeda dari peserta lainnya. Hal ini juga diakui oleh Dewi Persik, yang menyebut Tasya sebagai representasi suara dangdut generasi Z. Sayangnya, keunggulan tersebut tenggelam oleh kontroversi sistem. Alih-alih mendapat ucapan selamat, Tasya justru menjadi sasaran kritik dan komentar negatif. Situasi ini tentu menjadi tekanan tersendiri bagi seorang penyanyi muda yang baru memulai kariernya di industri musik dangdut. Di sisi lain, Valen tampil sebagai sosok yang banyak dipuji dari segi musikalitas.
Penyanyi muda asal Pamekasan, Madura ini dikenal memiliki kemampuan vokal yang stabil dan penguasaan panggung yang matang. Tidak hanya bernyanyi, Valen juga piawai memainkan berbagai alat musik seperti keyboard dan gamelan. Keahliannya ini membuat banyak penonton menilai Valen sebagai paket lengkap seorang penyanyi dangdut. Sepanjang kompetisi, ia kerap mendapat pujian dari dewan juri atas kualitas penampilannya. Namun sayangnya, semua bakat tersebut belum cukup untuk mengantarkannya menjadi juara pertama. Valen harus puas berada di posisi kedua karena kalah dalam perolehan virtual gift. Bagi banyak penonton, hasil ini terasa pahit dan semakin memperkuat anggapan bahwa sistem kompetisi lebih berpihak pada angka digital. Meski gagal meraih juara pertama, Valen justru mendapatkan julukan yang cukup prestisius dari penggemarnya, yakni sebagai Pangeran Dangdut Muda. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai titisan Raja Dangdut, Rhoma Irama, karena kualitas musikalitasnya. Julukan ini menunjukkan besarnya harapan publik terhadap masa depan Valen di dunia dangdut. Banyak yang percaya bahwa karir Valen tidak akan berhenti hanya karena hasil kompetisi. Justru pengalaman ini dianggap akan membentuk mental dan kedewasaannya sebagai seorang musisi. Valen sendiri menyatakan bahwa perjalanan di DA7 menjadi pelajaran berharga yang akan ia jadikan modal untuk melangkah lebih jauh di industri musik. Kontroversi DA7 ternyata juga berdampak langsung pada citra Indosiar sebagai stasiun televisi. Media sosial dipenuhi komentar pedas yang menilai Indosiar tidak lagi pantas menjadi panggung pencarian bakat. Kepercayaan publik yang selama ini terbangun perlahan mulai terkikis. Banyak penonton mengaku kecewa dan merasa ajang tersebut kehilangan esensi utamanya. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Indosiar untuk melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi sistem penilaian maupun transparansi kepada publik. Menariknya, polemik ini juga membuat publik kembali mengingat kasus April, penyanyi asal Cirebon yang menjadi juara 3 di ajang dangdut sebelumnya. April dikenal memiliki suara merdu dan perjalanan emosional yang menyentuh hati penonton. Namun, ia harus puas di posisi ketiga karena perolehan gift yang rendah. Banyak yang menyebut April sebagai juara moral. Kasus ini dianggap mirip dengan yang dialami Valen, sehingga memperkuat anggapan bahwa sistem gift sudah lama menjadi masalah dalam kompetisi dangdut. Di tengah semua polemik ini, publik sebenarnya tidak ingin dangdut kehilangan panggungnya. Banyak penonton berharap Dangdut Academy bisa kembali menjadi ajang pencarian bakat yang mengutamakan kualitas suara dan musikalitas. Sistem digital boleh digunakan, tetapi perlu aturan yang jelas dan adil. Kontroversi Tasya dan Valen diharapkan menjadi pelajaran penting agar kedepannya kompetisi dangdut bisa lebih transparan, profesional, dan tetap dicintai masyarakat. Meski gagal meraih juara pertama, Valen justru mendapatkan julukan yang cukup prestisius dari penggemarnya, yakni sebagai Pangeran Dangdut Muda. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai titisan Raja Dangdut, Rhoma Irama, karena kualitas musikalitasnya. Julukan ini menunjukkan besarnya harapan publik terhadap masa depan Valen di dunia dangdut. Banyak yang percaya bahwa karir Valen tidak akan berhenti hanya karena hasil kompetisi. Justru pengalaman ini dianggap akan membentuk mental dan kedewasaannya sebagai seorang musisi. Valen sendiri menyatakan bahwa perjalanan di DA7 menjadi pelajaran berharga yang akan ia jadikan modal untuk melangkah lebih jauh di industri musik. Kontroversi DA7 ternyata juga berdampak langsung pada citra Indosiar sebagai stasiun televisi. Media sosial dipenuhi komentar pedas yang menilai Indosiar tidak lagi pantas menjadi panggung pencarian bakat. Kepercayaan publik yang selama ini terbangun perlahan mulai terkikis. Banyak penonton mengaku kecewa dan merasa ajang tersebut kehilangan esensi utamanya. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Indosiar untuk melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi sistem penilaian maupun transparansi kepada publik. Menariknya, polemik ini juga membuat publik kembali mengingat kasus April, penyanyi asal Cirebon yang menjadi juara 3 di ajang dangdut sebelumnya. April dikenal memiliki suara merdu dan perjalanan emosional yang menyentuh hati penonton. Namun, ia harus puas di posisi ketiga karena perolehan gift yang rendah. Banyak yang menyebut April sebagai juara moral. Kasus ini dianggap mirip dengan yang dialami Valen, sehingga memperkuat anggapan bahwa sistem gift sudah lama menjadi masalah dalam kompetisi dangdut.
Di tengah semua polemik ini, publik sebenarnya tidak ingin dangdut kehilangan panggungnya. Banyak penonton berharap Dangdut Academy bisa kembali menjadi ajang pencarian bakat yang mengutamakan kualitas suara dan musikalitas. Sistem digital boleh digunakan, tetapi perlu aturan yang jelas dan adil. Kontroversi Tasya dan Felen diharapkan menjadi pelajaran penting agar kedepannya kompetisi dangdut bisa lebih transparan, profesional, dan tetap dicintai masyarakat.